kami dari kelompok 5 dengan materi pendidikan sebagai sistem dan sistem pendidikan nasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Sri Mulyati. Kami dari Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo tahun 2024 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, saya di sini selaku moderator dari kelompok 5 yaitu atlet dan organisasi izin memaparkan yaitu pendidikan sebagai sistem dan sistem pendidikan nasional. Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan adalah suatu usaha untuk dapat mewujudkan membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan sebagai suatu sistem memiliki beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Bila bagian yang tidak diperhatikan atau lemah, maka akan mempengaruhi keadaan dari sistem tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Kita terdapat 6 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan? Yang ketiga, bagaimana sejarah sistem pendidikan nasional menurut Sisdiknas? Yang keempat, bagaimana sistem pendidikan yang berlaku sekarang? Yang kelima, apakah fungsi sistem pendidikan nasional? Dan yang keenam, bagaimana sistem pendidikan di negara Amerika, Jepang, dan Singapura? Selanjutnya kita ada 6 tujuan masalah juga. Yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem. Yang kedua, mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan. Dan yang ketiga, mengetahui sejarah sistem pendidikan nasional menurut Sisdiknas. Dan keempat, mengetahui sistem pendidikan yang berlaku sekarang. Yang kelima, mengetahui fungsi sistem pendidikan nasional. Dan yang keenam, mengetahui sistem pendidikan di negara Amerika, Jepang, dan Singapura. Untuk selanjutnya, dari materi pertama bisa disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ismail Kota Yunin. Jadi yang selanjutnya adalah pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang memiliki arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Bisa dibilang sistem adalah istilah yang mempunyai makna sangat luas dan dapat dipakai sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu. Menurut Tatang M. Amirin dalam Tirta Harja 2008 menjelaskan pengertian sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem merupakan sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri dari sistem yakni yang pertama adalah memiliki tujuan. Dengan begitu, proses kerja sistem mengarah pada tujuan. Yang kedua adalah memiliki batas, yang tujuannya untuk membedakan sistem yang satu dengan sistem yang lain. Yang ketiga adalah bersifat terbuka, karena sistem bisa dihubungkan dengan sistem yang lain sehingga terbentuk sistem baru yang lebih besar. Yang keempat adalah terdiri dari beberapa bagian yang disebut dengan istilah komponen atau subsistem. Yang kelima adalah bagian-bagian dari suatu sistem merupakan satu kebulatan dari yang utuh dan padu sehingga bersifat Wolium atau dalam bidang psikolog disebut Gestalt. Yang keenam adalah saling berhubungan, ketergantungan baik di dalam sistem ataupun antara sistem dengan lingkungannya. Yang ketujuh, adanya proses kegiatan transformasi yang mengubah masukan menjadi hasil, sehingga sistem pada dasarnya merupakan transformator atau prosesor. Yang kedelapan adalah dalam setiap sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan terjadinya umpan balik. Oleh karenanya, sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, perkenalkan saya Fatari Famisa Amalia. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan merupakan suatu strategi yang digunakan untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya
yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Adapun manfaat dari pendidikan diantaranya yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan, membantu dalam membangun karakter, meningkatkan kesempatan kerja, memberdaya individu, dan menciptakan masyarakat yang lebih maju dan harmonis. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Salma Zahra. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sejarah sistem pendidikan nasional. Sejarah sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1952. Fokus utama adalah pengembangan pendidikan dasar menengah serta penekanan pada pendidikan formal dan non-formal untuk menciptakan generasi yang berpendidikan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya dengan penekanan pada nilai-nilai agama dan budi pekerti. UU ini mengatur beberapa hal, diantaranya: 1. Warga negara yang berusia 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua, warga negara yang berusia 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara. Yang ketiga, pelaksanakan wajib belajar ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang keempat, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu. Dalam Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 terdapat isi yaitu: 1. Ketentuan umum. Yang kedua, dasar fungsi dan tujuan. 3. Prinsip penyelenggaraan pendidikan. 4. Hak dan kewajiban warga negara. 5. Peserta didik. 6. Jenis, jalur, dan jenjang. 7. Bahasa pengantar. 8. Wajib belajar. Yang ke-9, standar nasional pendidikan. Ke-10, kurikulum. 11. Pendidik dan tenaga kependidikan. 12. Sarana pendidikan. 13. Pendanaan. 14. Pengelolaan pendidikan. 15. Peran serta masyarakat dalam pendidikan. Yang ke-16. Evaluasi. 17. Pendirian satuan pendidikan. 18. Penyelenggaraan pendidikan oleh negara lain. 19. Pengawasan. 20. Ketentuan pidana. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tanti Dwi Anggraini akan memaparkan sistem pendidikan yang berlaku sekarang. Sistem pendidikan yang berlaku sekarang di Indonesia adalah sistem nasional pendidikan yang menerapkan wajib belajar 12 tahun. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan dan watak bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut ini adalah penjelasan lebih rincinya. Pendidikan dasar SD merupakan jenjang dasar bagi peserta didik dalam menempuh pendidikan yang berlangsung selama 6 tahun, yaitu dari kelas 1 sehingga kelas 6. Sekolah menengah pertama SMP. SMP adalah jenjang pendidikan menengah pertama yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar. Jenjang pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun, yaitu dari kelas 7 hingga kelas 9. Pendidikan menengah sekolah menengah atas SMA. SMA adalah jenjang pendidikan menengah atas yang dilaksanakan setelah SMP. Jenjang pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun, yaitu dari kelas 10 hingga kelas 12. Sekolah menengah kejurusan SMK. SMK adalah jenjang pendidikan menengah yang berfokus pada keterampilan dan keahlian tertentu yang terkait dengan dunia kerja. Pendidikan tinggi perguruan tinggi di Indonesia terdiri dari universitas, institut, dan politeknik.
Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang fungsi sistem pendidikan nasional. Sebagaimana tercantum di dalam UU nomor 20 tahun 2003 bab 2 pasal 3 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi sistem pendidikan menurut pendapat ahli yang pertama, Doni Kusuma 2014 menyatakan bahwa pendidikan berfungsi sebagai proses pembentukan identitas. Ia menekankan pentingnya pendidikan untuk membangun karakter dan moral siswa, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam masyarakat. Yang kedua adalah Mulyasa 2016. Mulyasa menjelaskan bahwa salah satu fungsi sistem pendidikan adalah memfasilitasi pengembangan potensi individu termasuk keterampilan dan kreativitas agar siswa siap menghadapi tantangan di era globalisasi. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Amerika, Jepang, dan Singapura. Yang pertama itu ada sistem pendidikan di Amerika, yaitu sudah menjadi kultur budaya yang sangat mengakar dalam sejarah Amerika bahwa pendidikan menjadi tugas bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak mau kalau pendidikan diatur oleh pemerintah pusat, bahkan oleh pemerintah negara bagian, bahkan oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian menyediakan kependidikan secara gratis bagi anak-anak sekolah negeri mulai dari taman kanak-kanak ditambah 12 tahun pada jenjang-jenjang berikutnya. Tujuan sistem pendidikan Amerika secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai kesatuan dalam keragaman. Yang kedua, untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Yang ketiga, untuk membantu pengembangan individu. Yang keempat, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Yang kelima, untuk mempercepat kemajuan nasional. Yang kedua yaitu sistem pendidikan di Jepang. Sistem persekolahannya sama seperti di Indonesia, yaitu menggunakan pola 6-3-3-4 untuk pendidikan umum. Yang pertama, pendidikan sekolah prasekolah yang dimulai usia 3 tahun hingga 5 tahun. Yang kedua, dilanjutkan pendidikan dasar di sekolah yang berlangsung selama 6 tahun dimulai usia 6 tahun. Yang ketiga, tahap selanjutnya yaitu pendidikan menengah pertama selama 3 tahun. Yang keempat, dilanjutkan sekolah menengah atas yang ditempuh selama 3 tahun. Pendidikan di Jepang tidak mengenal akselerasi belajar sehingga semua anak duduk di jenjang kelas yang sama, memiliki umur yang sama. Pada tingkat pendidikan menengah atas terbagi menjadi pendidikan umum atau Futsuka yang diselenggarakan di sekolah menengah atas atau SMA, dan pendidikan kejuruan Senmongaka dilaksanakan di beberapa jenis sekolah, dan pendidikan terpadu. Pendidikan tinggi meliputi universitas atau Daigaku dan sekolah tinggi atau Tanki Daigaku yang menawarkan program diploma dan institut teknologi. Keberhasilan dan kemajuan di Jepang tidak terlepas dari masyarakat Jepang yang berkarakter. Meskipun memiliki keterbatasan sumber daya alam, namun memiliki mental dan karakter yang kuat. Bangsa Jepang mampu menjadi bangsa yang unggul. Yang ketiga, sistem pendidikan Singapura. Wajib pendidikan di Singapura berlangsung selama 10 tahun. Walaupun untuk meneruskan pendidikan universitas di Singapura dibutuhkan 13 tahun. Pendidikan dasar sekolah dasar dan sekolah menengah berlangsung selama 10 tahun. Jenjang pendidikan di Singapura: 1. Taman kanak-kanak, 2. Sekolah dasar, 3. SMP dan SMA, 4. Pendidikan pra-universitas, 5. Politeknik,
Universitas Singapura. Adapun sistem pendidikan di Singapura sebagai berikut. 1. Sekolah dasar 6 tahun. 2. Sekolah menengah level 0 4 sampai 5 tahun. 75% siswa menempuh selama 4 tahun untuk siswa dengan kemampuan baik dan sedang. 25% siswa menempuh selama 5 tahun untuk siswa dengan kemampuan rendah. Kemajuan Singapura didukung oleh banyak faktor, diantaranya adalah fasilitas yang memadai, faktor pendidikan, perbandingan pendidikan negara Singapura dengan Indonesia, dasar Indonesia, UUD 1945 dan Pancasila. Singapura pemikiran bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik. Tujuan Indonesia meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, keterampilan, dan budi pekerti luhur, rasa cinta tanah air, memupuk sikap membangun dari sendiri serta bersama-sama tanggung jawab membangun masyarakat. Singapura membentuk masyarakat Singapura yang berbudaya tinggi dan beretika, disiplin, dan perilaku sosial sehari-hari. Baik, itu dia paparan dari teman-teman saya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari paparan teman saya. Untuk yang pertama, yaitu pengertian sistem. Sistem yaitu sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Dan yang kedua, sistem pendidikan yaitu suatu strategi yang digunakan untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar dapat serta aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Yang ketiga yaitu sejarah sistem pendidikan nasional Sisdiknas, terbagi dalam undang-undang yang berlaku yaitu UU nomor 54 tahun 1952, UU nomor 2 tahun 1989, dan yang ketiga UU nomor 20 tahun 2003. Yang selanjutnya yang keempat yaitu sistem pendidikan Indonesia yang berlaku sekarang. Sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem nasional pendidikan yang menerapkan wajib belajar 12 tahun. Dan yang kelima yaitu fungsi sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU nomor 20 tahun 2003 bab 3 pasal 3, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan kesimpulan yang keenam yaitu sistem pendidikan di Amerika, Jepang, dan Singapura. Sistem pendidikan di Amerika, Jepang, dan Singapura ini memiliki perbedaan tersendiri dan memiliki ciri khas dan dasar sendiri-sendiri. Maka dari itu sistem pendidikan Amerika, Jepang, dan Singapura berbeda. Baik, itu dia paparan dari kelompok 5 tentang pendidikan sebagai sistem dan sistem pendidikan nasional, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan, hingga materi serta kesimpulan sudah kami bacakan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.